hakikat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Hanya satu yang ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu. Bukan yang meminta membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus.
ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Haleluya. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan kami dalam program Voice of Nafiri pada saat sore hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap umat Tuhan yang boleh menyaksikan program ini, benar-benar kita sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita sama-sama untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan mengagungkan nama Tuhan di saat sore hari ini. Mari persiapkan hatimu, persiapkan setiap pribadimu untuk kita menyembah Tuhan di saat ini. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Saat ku menyembahmu, amin, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
di saat sore hari ini kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu, setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk bersorak bagi Tuhan. Kami sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami di saat ini. Biarlah benar-benar lewat pujian penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan hati-Mu. Pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk melayani-Mu di saat sore hari ini. Biarlah kami tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Agar senantiasa lewat pelayanan kami banyak jiwa-jiwa dapat diberkati, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian jangan lelah. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan saat sore hari ini. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita tahu roh Allah ada di sini, amin. Kita nyanyikan pujian ini. Ku tahu roh Allah ada di sini, amin. Ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di sini, amin. Ku tahu roh Allah ada di sini, ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Sekali lagi katakan haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Haleluya. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Mari setiap umat Tuhan, mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah. Amin. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat Oh Tuhan. Mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bagaikan tanah kering, katakan dengan iman, haleluya. Bagaikan tanah kering, amin. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku
sangka Engkau rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidup kami. Haleluya, hidupku, haleluya, memulihkan kami. memulihkan Tuhan Yesus, hapuskan air mataku, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih dengan iman, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji dan muliakan. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memuji, kami membesarkan Engkau, kami menyembah Engkau. Lewat pujian penyembahan kami Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu, biar kiranya Tuhan itu semua boleh naik di hadapan-Mu bagaikan dupa yang berbau harum. Dan biar itu semua dapat menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami benar-benar hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kehidupan kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah sumber kehidupan kami. Firman-Mu yang ada sumber kekuatan bagi jiwa, bagi kehidupan kami Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau saat ini bagi kami semua. Sampaikan setiap isi hati-Mu dalam kehidupan kami lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Biar kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami semakin hari semakin terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terlebih biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami untuk membawa kami selalu ada dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu, biar setiap apa yang dapat disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Urapi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kami yang mendengarkan firman-Mu, bahkan berkat Tuhan juga menjadi bagian hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap dengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua yang boleh mengikuti program yang sangat memberkati ini. Saat ini kita akan melihat satu pembacaan di dalam Alkitab. Di dalam Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-11. Yosua pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11. Mari kita lihat ada satu kata di sana. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan melihat satu kata yang sangat penting yang merupakan salah satu kunci keberhasilan perjalanan kita iring Tuhan melewati padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian. Hal itu adalah kuat. Ada beberapa alasan mengapa kita harus kuat. Banyak sekali alasan, tapi beberapa saja untuk menjadi pemicu untuk kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Ada beberapa alasan mengapa kita harus kuat. Yang pertama tentu saja yang sangat terkenal yaitu ada yang namanya hukum rimba. Ya, ada hukum rimba yang kuat itu memangsa yang lemah. Bukan berarti kalau kita mau jadi kuat nanti kita akan memangsa yang lemah, bukan. Jadi paling kurang kita akan bisa bertahan. Kemudian ada peperangan, ya, ada peperangan rohani, ada peperangan iman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaleb di sini, yaitu kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi apa yang kita baca ini, ayat yang kita baca tadi, itu merupakan bagian dari kesaksian Kaleb. Yang sekaligus menjadi alasan Kaleb, ya, untuk dia bisa mendapatkan bagian yang dijanjikan Tuhan kepadanya, yaitu Hebron. Hebron itu bukan tanah rata, Hebron itu pegunungan. Dan yang menghuni tempat itu adalah para raksasa. Tetapi sejak dari Mesir, ketika mereka dibebaskan dari perhambaan selama dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, sampai kemudian masuk tanah Kanaan dan tiba waktunya dia akan menerima apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, kekuatan itulah kuncinya, ya. Sebab itu dengan berani Kaleb bisa berkata kepada Yosua bahwa kekuatannya itu masih sama. Dia tetap kuat. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, sekarang ada hukum rimba, kemudian ada peperangan, kemudian ada masa sukar yang ada di depan kita. Kata 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 dan seterusnya, akan datang masa yang sukar. Kemudian yang berikut akan ada ujian, belum lagi pencobaan. Ya, jadi saya ingin kita akan melihat salah satu kunci keberhasilan untuk melewati semua yang saya sudah sampaikan tadi, termasuk contoh dalam hidup dari Kaleb, orang yang sekali lagi memberikan kesaksian, sekaligus memberikan kunci dan garansi kepada Yosua, ya, untuk dia bisa memiliki tanah yang Tuhan janjikan, sekalipun tidak mudah, ada tantangan di depan sana. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa arti dari kata kuat. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kuat itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, kuat artinya banyak tenaganya. Mampu untuk mengangkat yang banyak. Ya, jadi karena tenaganya itu banyak, ya, jadi dia bisa mengangkat sesuatu yang berat atau mengangkat barang-barang yang banyak, ya, karena tenaganya banyak, sudah dikasih Tuhan. Jadi saya percaya kalau Kaleb dia berkata bahwa jalan itu sulit, pegunungan itu tinggi, musuhnya raksasa, kesulitannya banyak, tapi karena tenaganya banyak, ya, dia kuat, tenaganya banyak, maka semua tantangan peperangan itu dia yakin dia bisa lewati karena dia tahu bahwa dia kuat. Kemudian arti yang kedua dari kuat yaitu tahan. Tidak mudah patah, rusak, putus dan sebagainya. Kuat artinya awet, ya. Meskipun murah tetapi sepatu itu kuat. Ya, artinya awet, tidak mudah rusak, tidak mudah patah, tidak mudah putus dan lain sebagainya. Saya yakin
Kaleb itu kuat, ya. Itu bukan hanya fisiknya yang kuat, tapi keinginannya kuat. Tidak mudah dipatahkan semangatnya, ya. Dia kuat, tahan. Sudah dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Kita ingat ketika Musa mengirim 12 pengintai. Nah 10 pengintai terpengaruh. Mereka goyah. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak, ya. Kuat, tidak mudah goyah. Teguh tentang iman, pendirian, kemauan, dan lain sebagainya. Tidak mudah goyah. Kuat. Kemudian selanjutnya arti kata kuat artinya tahan dalam menderita sakit dan sebagainya, ya. Jadi ini bicara tentang kemampuan untuk melewati masa-masa sulit. Saya yakin sekali padang gurun, perbudakan, kemudian peperangan di sepanjang jalan, dan akhirnya ada gunung, ada raksasa. Tetapi Kaleb, dia memiliki kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Kemudian kata kuat juga artinya erat. Ini bicara soal ikatan, ya. Ikatannya kuat sekali, artinya erat sekali. Saya percaya hubungan Kaleb dengan Tuhan sebagaimana dia berkata, aku telah bersungguh-sungguh ikut Tuhan. Ikatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diputuskan oleh apapun, oleh penderitaan, oleh masalah, oleh tantangan, dan banyak hal yang membuat sepertinya mustahil untuk dia mewarisi janji Tuhan, tapi itulah yang terbukti. Kemudian selanjutnya arti dari kata kuat mempunyai keunggulan, kecakapan, dan sebagainya. Orang itu kuat makan. Oh, berarti dia punya keunggulan dalam hal makan, ya. Oh, kalau orang itu dia kuat pinjam uang. Kalau secara rohani, wah dia kuat berdoa. Paulus dia kuat bekerja. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Aku bekerja lebih keras dari yang lain. Paulus dia kuat pikul beban. Ada yang kuat bersaksi. Ada yang kuat berkorban. Ada yang kuat melayani. Memiliki keunggulan dalam hal tertentu. Saudara yang saya kasih Tuhan, ya. Nah, mari kita akan lihat apa yang bisa membuat kita kuat di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita banyak tenaganya dan lain sebagainya. Yang saya sudah jelaskan tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa hal dari Alkitab yang bisa membuat kita kuat. Sebenarnya banyak sekali dalam Alkitab. Tetapi biar apa yang saya sampaikan ini satu catatan singkat, satu daftar yang singkat tentang beberapa hal yang bisa menguatkan kita. Kiranya ini akan menolong kita untuk kembali mengingat dan menemukan sumber-sumber kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Yang pertama, yang membuat kita kuat itu adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kita kuat. Karena firman Tuhan itu, kata Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 itu kuat. Firman Tuhan, kebenaran itu kuat. Tuhan menopang bumi ini dengan firman-Nya luar biasa. Ya. Pelayanan kita itu ditopang oleh firman Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat. Kalau gereja kita ya ditopang oleh firman Tuhan, itu pasti akan kuat. Ada begitu banyak hal yang kuat di bumi, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya rusak juga, hancur juga. Tapi jangan lupa, firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan begitu kuat. Ya, apapun yang terjadi, pasti akan digenapi. Jadi yang membuat kita kuat adalah firman Tuhan. Bangun hidup kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, ekonomi kita, ya, karir kita bangun di atas firman Tuhan. Kita pasti akan kuat, ya. Dalam bisnis, dalam pekerjaan ada persaingan, ya. Dan banyak yang kuat, modal kuat, ya. Kita berpikir, wah dengan itu mereka akan kuat. Tapi
Mari sebagai anak-anak Tuhan jangan lupa untuk tenaga kita banyak, untuk kita tidak mudah patah, tidak mudah rusak, ya, bisa bertahan dan seterusnya. Firman Tuhan itu sumber kekuatan kita. Kemudian yang kedua yang membuat kita kuat, sekali lagi ini bukan daftar paten, tapi paling kurang apa yang saya sampaikan ini akan menolong saudara untuk mengingat kembali, ya. Coba ingat-ingat lagi waktu kita begitu kuat di dalam Tuhan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, sumber-sumber kekuatan ini mulai kita lupakan. Sehingga hari-hari ini kita jadi lemah. Mari kita kembali. Ya. Yang kedua yang membuat kita kuat itu adalah komitmen. Ya, komit. Kita menyerahkan diri kita untuk apa yang kita percayai. Komit. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, segenap hati kita untuk apa yang kita percayai. Sudah dikasih komitmen, ya, komit. Dan dikasih ini bukan sekedar menyerahkan begitu saja. Komit ini di dalamnya ada tekad kita, ya. Nah, mana tekad kita untuk melayani Tuhan? Kalau saya mau bikin daftar, saya pernah bikin daftar, ya, orang-orang yang memiliki tekad yang sangat kuat dan mereka mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Ada Ayub, ada Nuh, ada Henokh, ada Yusuf, ada Daniel. Orang-orang seperti ini yang memiliki tekad yang sangat kuat. Komitmen mereka terhadap apa yang mereka percayai, ya, sehingga membuat mereka jadi kuat. Kemudian yang membuat kita kuat lagi adalah karakter kita. Bagaimana dengan karakter kita? Ya, coba lihat Yusuf. Yusuf itu kuat karena karakternya. Ya, dia harus berpindah-pindah tempat dari anak kesayangan jadi budak, dari budak dia jadi pembantu di tempat dari Potifar, kemudian pindah ke penjara. Tapi karakternya luar biasa. Daniel juga seperti itu. Orang-orang yang memiliki karakter yang kuat, ya. Karakter yang, saya mau bilang karakter yang kuat itu seperti apa? Yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Saya selalu berkata, kalau Tuhan akan pakai kita, pasti investasi Tuhan yang terbesar adalah di karakter kita. Ya, karakter yang baik, sesusah, sesulit apapun keadaan, karakter yang baik itu akan membuat kita bertahan. Bahkan akan membawa kita naik. Ya, sehebat apapun posisi kita, kekayaan kita, tapi kalau karakter kita tidak baik, pasti akan hancur juga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian, selanjutnya jangan lupa yang membuat kita kuat adalah urapan. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, setiap kali urapan Tuhan bekerja dalam hidup para hakim, maka mereka jadi kuat. Ya. Urapan. Ada waktunya kita lemah, kita rugi, kita sedih, kita sakit. Tapi setiap kali Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dia mengurapi kita, ada kekuatan yang baru untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, apalagi yang membuat kita kuat? Yang membuat kita kuat itu latihan. Ya. Semakin banyak latihan, kita akan semakin kuat. Perhatikan, orang-orang yang tidak terlatih, ya, tubuh mereka jadi lemah. Perhatikan orang-orang yang latihan, ya, yang angkat besi, lari dan lain sebagainya. Mereka jadi kuat. Kenapa? Karena otot-otot mereka itu terlatih, ya, saraf mereka dan lain sebagainya. Mereka mendisiplin diri mereka sehingga mereka jadi kuat. Dan yang terakhir, yang bisa membuat kita kuat, jangan lupa, saya ingin titip ini kepada kita semua, jangan kita sombong, siapapun kita, sehebat apapun kita. Hal yang membuat kita kuat adalah topangan. Ya. Kita masih ingat, setiap kali Musa angkat tangan, orang Israel jadi kuat dalam peperangan melawan Amalek. Tapi kalau Musa turun tangan, sehebat apapun Musa, ya, kita berkata sampai 120 tahun, dia kuat, ya, matanya tidak jadi kabur. Musa kuat sekali sampai dia mati. Tetapi ada waktunya lemah. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya ingatkan kita, mari kita akan kuat karena ada topangan dari para kekasih kita. Sebab itu, untuk setiap jemaat dan para pelayan, jadilah Harun dan Hur untuk gembalamu, gembala dan jemaat,
jadilah Harun untuk para pelayanmu, gembala dan pelayan, jadilah Harun dan Hur untuk jemaatmu. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, jadilah Harun dan Hur untuk anak-anakmu, ayah dan anak, jadilah Harun dan Hur untuk ibumu, anak dan ibu, jadilah Harun untuk suami dan ayahmu. Saya percaya bahwa kita akan selalu kuat dalam Tuhan, ya. Jangan bergembira karena kelemahan orang, bantu mereka dalam doa. Hari-hari ini keadaan akan semakin bertambah, apalagi Alkitab berkata ada roh dunia yang lemah dan miskin sedang merajalela. Tapi saya percaya kalau kita kuat dalam Tuhan, kita akan bisa melewati semua dan tiba di tempat yang Tuhan ingin kita ada, di tanah perjanjian Tuhan, di mana ada susu dan madu yang melimpah, di mana mata Tuhan dan tangan Tuhan ada di situ. Haleluya. Mari kita akan datang pada Tuhan sekarang. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat karena ada Engkau Tuhan yang menopang kami. Dan hidup kami ditentukan oleh kuasa firman-Mu. Puji Tuhan, mari lewat lagu ini bersama dengan tim Voice of Nafiri, kita mau datang pada Tuhan. Kalau ada di antara saudara merasa saudara sedang lemah, tidak mampu, saudara merasa bahwa saya tidak kuat lagi untuk berjalan. Kita rasa bahwa kenapa iring Tuhan semakin lama semakin berat. Atau mungkin kita berkata, kapan saya bisa tiba di tempat yang dijanjikan Tuhan lewat firman yang selama ini saya dengar. Tapi kuat saja, ya. Kita kuat saja dalam Tuhan. Saya percaya kita pasti akan tiba di tempat di mana janji Tuhan akan menjadi kenyataan. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi kita beri kesempatan Roh Kudus bekerja. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh haleluya, perkataan-Mu ya Tuhan. Ku aman karena Kau yang jaga. Aku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, tapi bermegahlah karena engkau kenal ada Tuhan yang kuat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Angkat hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan kita berkuasa atas segala sesuatu.
Tapi iman tanpa perbuatan itu mati. Tunjukkan lewat perbuatanmu engkau percaya kekuatan itu dari Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami tahu Engkau ingin kami jadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Firman-Mu berkata adalah tertindas, adalah baik untuk kami tertindas. Dengan itu kami belajar ketetapan-Mu. Dengan semua yang terjadi dalam hidup kami, biar itu membawa kami untuk sadar diri. Sebagai manusia kami lemah, kami sangat terbatas. Dengan kesadaran ini kami datang pada Tuhan di program ini. Pulihkan kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau bukan hanya Tuhan sumber kekuatan, tapi Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Jamah setiap kekasih yang sementara dan yang akan mengikuti program Voice of Nafiri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat di dalam Tuhan. Alami kuasa dari tempat yang maha tinggi turun sekarang dalam nama Yesus. Memberikan kekuatan setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar pada Tuhan. Pencobaan, kekurangan, sakit, penyakit, ujian, keadaan sekeliling tidak akan pernah berhasil melemahkan kami. Karena Engkau Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami telah dengar firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga dan mulia. Untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Untuk menerima kekuatan dari firman. Terima kasih karena Engkau tidak pernah biarkan kami jalan sendiri. Ini doa syukur kami. Berkati gembala yang kami kasihi, para pelayan, semua sidang jemaat. Berkati tim Voice of Nafiri. Berkati mereka dengan kecintaan terhadap pelayanan. Hati yang bertanggung jawab dalam nama Yesus. Dan urapan yang membuat acara ini dinanti. Yang membuat melayani program ini tidak membosankan. Tapi penuh dengan sukacita. Dan berkati program ini dengan kesaksian demi kesaksian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu itulah kehendak Tuhan untuk program indah ini. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghantaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita di saat ini telah selesai. Saya percaya setiap umat Tuhan yang telah menyaksikan atau mengikuti ibadah Voice of Nafiri pada saat ini telah diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan.